Podcast mulai dulu aja episode ke-72. Ya, 72. Kita rekaman lagi dan di episode kali ini kita mau bahas suatu hal yang sebenarnya kita udah ngelakuin ini, at least aku ya. Kita berdua udah ngelakuin ini tapi sedang dalam perjalanan lah bisa dibilang. Yaitu kita pengen ngomongin tentang dana pensiun. Oke. Jawaban ya? Iya, oke. Itu suatu hal yang sebenarnya mungkin gak kebanyakan orang pikirin sih untuk at least yang muda-muda tuh. Itu jauh banget sebenarnya, iya. agak jauh banget lah. Itu kesannya kayak udah tua banget gitu. Iya, karena kalau di aku normalnya tuh orang-orang yang nyiapin dana pensiun adalah orang-orang yang emang orang tua yang udah mau persiapan pensiun gitu loh. Misalnya dari masa karirnya udah mau habis nih, dia udah mulai prepare kayak setahun atau 2 tahun sebelum pensiun tuh dia udah lebih serius preparing untuk dana pensiun gitu. Ya, sama-sama. Tapi kalau misalnya untuk yang anak muda, to be honest belum banyak sih yang aku ngeliatnya emang belum banyak familiar, termasuk aku gitu. Waktu aku sebelum nikah sama kamu juga aku kayak accounting doang title-nya gitu. Title doang di kampus. Iya, cuman kayak ya udah anak accounting tapi nggak pernah balik lagi aku nggak pernah diajarin gimana cara punya keuangan pribadi yang sehat gitu. Apa aja yang dipersiapkan tuh aku nggak tahu gitu. Makanya pas pacaran sama kamu terus nikah, ya kamu financial konsultan aku. Mungkin backstory dikit kali ya. Aku sebenarnya ya kita basically kan sekarang berdua gitu ya. Jadi kalau kita ngumpulin buat bersama gitu ya. Tapi aku sebenarnya mulai hal ini itu dari zaman kuliah sebenarnya. Di tahun kayaknya 2019 atau 2020 untuk kali ini ya. Utamanya untuk kali ini itu 2019 sampai 2020. Nah, kenapa aku akhirnya menyisihkan ke sana, walaupun menurutku kayaknya kurang make sense ya, karena dulu kan dari uang jajan ya. Awal-awalnya dari uang jajan, tapi agak aneh sebenarnya. Sebenarnya emang menurutku lebih ideal pas sudah berpenghasilan sebenarnya. Tapi kenapa aku pikir waktu itu akhirnya aku tetap nyimpen sampai hari ini juga gitu ya. Karena aku melihat ya pada saat itu ya 2019 2020 aku udah sadar kalau kayaknya aku nggak pengen kerja di pegawai negeri atau mungkin di ya perkantoran gitu. Aku nggak melihat diriku di sana. Walaupun nggak tahu ya, bisa jadi tiba-tiba berapa tahun lagi terjadi seperti itu. Tapi at least saat itu dan ya sampai saat ini aku nggak melihat seperti itulah kurang lebihnya. Nah, singkat cerita aku mikir, oh iya kalau misalkan nanti misalnya bisnis sendiri atau mungkin kerjanya pokoknya benar-benar ya sendiri lah, mungkin freelancer segala macem. Kan itu kagak ada ininya ya, kagak ada jaminan hari tua gitu-gitu. Kadang-kadang apa ya bisa dibilang ya, orang ngejual kalau harus banget nih di company yang bagus atau di ya pegawai negeri segala macam, yang dimana itu pekerjaan yang sangat baik sekali gitu ya. Tapi yang kadang-kadang jadi selling pointnya adalah masa tuanya aman, nyaman lah gitu bisa dibilang. Iya, oke, menarik. Soalnya kan ya mungkin akhirnya kenapa kamu realize udah nyiapin dana pensiun tuh udah dari lama gitu ya, karena emang dari awal kan kamu juga bilang ke aku kalau ya kamu emang gak mau kerja gitu kan, maunya punya bisnis sendiri. Emang akhirnya kalau punya bisnis sendiri tuh kan semuanya serba mandiri gitu ya. Kayak nyiapinnya semua serba sendiri gitu kan persiapannya. Jadi mungkin itu juga yang nge-trigger kamu mungkin kali ya buat kayak oh ternyata emang harus menyiapkan dana pensiun sedini mungkin sebenarnya gitu. Aman, karena balik lagi sebenarnya itu suatu hal yang menurutku tuh agak rare gitu ya, di at least di lingkungan sekitaran aku gitu ya. Karena ya aku tuh baru bener-bener kayak ternyata dana pensiun tuh memang baiknya di prepare sejauh-jauh ini tuh semenjak kapan? Iya, semenjak kenal kamu gitu. Maksudnya kayak semenjak kamu udah nge-trigger itu terus kamu sharing ke aku kayak itu juga baru kayak gitu. Kok udah mikirin dana pensiun gitu kan? Emang mau berhenti kerja apa gimana? Iya, ya? Kok udah mikirin dana padahal pensiun mulai padahal juga masih baru banget. Iya, padahal gitu. masih kuliah gitu kan. Tadi kamu bilang mungkin kurang valid karena masih kuliah, tapi gara-gara uang jajan orang tua gitu kan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa daripada aku dulu kuliah uang jajan pure untuk tahu buat apaan gitu, tiba-tiba bagus gitu. Ditanya punya tabungan atau nggak ada gitu. Makanya aku pas kesini ya memang akhirnya mungkin udah mulai terpapar sama materi-materi keuangan personal gitu ya. Jadi sekarang kita banyak berkecimpung di sana lah ya, keuangan personal. Jadi kayak sejujurnya yang kita lakukan apa ya, banyaknya gimana cara kita bisa lebih
nambah aset lagi, memperkaya diri kita segala macam, dan orang-orang sekitar seperti apa gitu. Iya betul. Nah makanya akhirnya kayak oke, ternyata memang dana pensiun tuh better disiapkan tuh dari jauh-jauh hari. Jadi once kita udah mau once itu udah terpenuhi, ya udah kita udah siap untuk nggak kerja ngapa-ngapain gitu ya. Maksudnya gitu bukan kan. mau berhenti juga, tapi nggak pusing masalah keuangan lah gitu. Iya bisa dibilang kayak tapi gitu. mungkin itu kan jauh banget ya, kayak oh ini backstory apa segala macam cerita. Tapi sebelum itu aku mau buka dulu dari risetnya. Nah, jadi aku nyiapin. Jadi ini agak-agak apa ya? Agak-agak ya serius dikit. Bukan serius sih, agak-agak theoretical. Ya agak teoretikal. Aku nyari lah artikel segala macam yang aku rasa cukup representatif sama bahasan kita hari ini. Iya, Jadi aku akhirnya nyari dari depositobpr.id. Dari blognya mereka lah bisa dibilang. Dimana definisinya akhirnya apa gitu tentang dana pensiun. Nah, secara pengertian dana pensiun adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan jaminan keuangan pada seseorang setelah memasuki masa tua atau akhir masa pekerjaan. Gitu. Dana pensiun dapat dibentuk oleh pemberi kerja, lembaga keuangan, atau perusahaan asuransi kesehatan. Nah, tujuan akhir apa? Tujuan dari orang tuh ada dana pensiun tuh seperti apa gitu ya? Tujuannya adalah membantu seseorang mengumpulkan dan mengelola uang sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa depannya orang tersebut. Ya, berarti setelah selesai pensiunan gitu kali ya. Ya, jadi tujuannya ya kalau pada saat udah tidak bekerja lagi masih bisa di apa ya? Kehidupan hari-harinya masih bisa. Ya, hari-hari selanjutnya itu masih bisa lah gitu. Anggapannya ya mungkin itu apa ya? Imbal jasa juga kali ya bisa dibilang. Nah, terakhir dalam sebuah program dana pensiun, uang yang dikumpulkan oleh peserta program akan diinvestasikan dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, atau properti untuk meningkatkan nilai dana pensiun dan memberikan pengembalian yang cukup tinggi. Gitu. Jadi dari deposito bpr.id ini aku rasa cukup apa ya? Cukup representatif lah sama apa yang mau kita bawain. Jadi ujung-ujungnya tadi dana pensiun ujung-ujungnya dibentuknya kayak tadi, dibentuknya bisa dengan misalkan pemberi kerja atau mungkin dari lembaga keuangan, dari perusahaan atau mungkin ya dari asuransi kesehatan juga bisa lah bisa dibilang. Jadi sebenarnya emang akhirnya kalau di company-company yang udah besar gitu ya, mungkin di BUMN atau mungkin di pegawai negeri itu kan semua benar-benar diaturin segala macam ya, iya gak sih? Iya, ya udah adalah jaminannya biasanya. Jadi basically sebenarnya tadi ada potongan dari income atau mungkin gaji kali itu ya. Ada potongan dari gaji disisihkan buat diputer lagi, basically diputer pas kita pensiun biasa berapa sih usia berapa? 55, 60? Iya, 55 lah standarnya. Iya, 55 itu cair beserta ya hasil investmentnya lah. Asumsiku biasanya kalau aku kurang tahu ya kalau pegawai negeri atau BUMN kayaknya itu dalam bentuk apa ya? Kayaknya ujungnya nggak jauh-jauh dari saham, nggak jauh-jauh dari obligasi sih. Kayaknya balik tergantung sih, ada yang kayak mungkin dari situ, tapi ada juga yang langsung ngasih hard cash gitu. Iya, tapi aku rasa itu hard cashnya tuh hasil dari sana gitu. Basically ya uang dari apa sih namanya harus jadi gaji dari pegawainya dikumpul misalnya berapa ya? Ya anggap misalnya 5% dari total harusnya gajinya gitu dikumpulin. Ditaruh di suatu apa sih namanya tempat gitu ya, maksudnya kayak entah tadi di saham atau mungkin di obligasi atau mungkin di ya instrumen keuangan lainnya lah gitu, diputer naik. Nah si orang yang pekerjanya itu bisa ngambil gitu ya, bisa cairin pas usia 55 tadi pas atau mungkin usia 60 pas orang itu pensiun gitu. Jadi sebenarnya secara pengelolaan ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dari kayak gitulah sebenarnya, dari tujuan, dari pengertian, pengelolaan segala macam. Dan berkaca dari tadi akhirnya aku mikir sebenarnya ternyata aku juga bisa ngelakuin hal itu gitu. Dan even orang-orang lain juga aku ngeliatnya ternyata bisa ngelakuin hal itu. Tinggal ya tadi kita bagaimana caranya sedikit lebih mempelajari tentang hal-hal yang sifatnya keuangan lah bisa dibilang aku mikirnya. Jadi ya udah gitu, tinggal kita juga bisa nyisihin tiap ada income masuk gitu ya, atau mungkin tiap bulan atau mungkin ya tiap tahun kayak kelamaan gitu ya. Tapi bisa juga sih. Ya bisa aja sih. Ya, tapi nah itu tinggal ditaruh di suatu instrumen keuangan. Baru nanti bisa dicairkan pas saat pensiun lah gitu. Iya sih. Emang akhirnya
Kalau ngomongin dana pensiun tuh masih jauh banget ya. Kayak ya balik lagi tadi karena terbiasa sama orang-orang yang kayak misalnya umurnya udah mendekati berapa tahun pensiun gitu ya. Baru yang kayak serius banget nih ngurusin dana pensiun gitu. Baru kayak mungkin nyari tahu segala macam. Terus baru kayak prepare setelah pensiun nyiapinnya apa aja yang harus disiapin gitu loh. Jadi kayak emang kalau buat anak-anak muda gitu. Muda gak tuh? Maksudnya tapi kayaknya obrolan kayak gini emang kayaknya baru lebih common di anak-anak muda pas zaman-zaman sekarang ini deh. Iya, tapi juga balik lagi nggak sebenarnya belum terlalu banyak juga sih yang berani ngomongin untuk dana pensiun gitu. Baru kalau aku sih setidaknya yang sering aku dapetin di lingkunganku tuh ya lebih banyak ngomongin dana darurat gitu daripada dana pensiun gitu. Padahal kan mungkin sebenarnya dana darurat sama dana pensiun tuh dua hal yang berbeda gitu kan. Iya, terus secara tujuannya cukup berbeda lah. Gitu. Makanya lebih familiar tuh dana darurat. Kalau aku bilang ngomongin dana darurat, aku rasa orang tuh udah banyak yang ke arah prepare untuk dana darurat gitu. Tapi kalau untuk dana pensiun tuh kayaknya masih sedikit gitu orang-orang yang udah mulai menyiapkan untuk dana pensiun gitu. Soalnya secara ini juga jauh sih ya, secara prioritas pasti jauh lah gitu. Tapi gitu. ini mungkin kenapa akhirnya ini kan dari aku ya, topik yang ini yang aku yang bawain gitu ya. Kenapa akhirnya aku kekeh buat bawain hal ini, balik lagi ke tadi yang sempat aku singgung secara tersirat gitu ya. Kalau ternyata kita punya harapan loh sejujurnya. Aku merasa seperti itu soalnya. Kayak akhirnya nggak ada kayak pekerjaan yang lebih buruk dibandingkan pekerjaan lain lah gitu. Akhirnya juga bahasa kita ya, kita di apa sih kalau kita ngebisnis gitu ya. Kita akhirnya nggak perlu menjual jiwa kita kepada suatu perusahaan atau apa. Bisa aja sih. Maksudnya kayak ini akhirnya membuat kalau ada offer yang lebih gede, ada tawaran gaji yang lebih gede misalkan, kita bisa geser gitu. Salah satu bentuknya gitu. Maksudnya kayak kan kadang ada dua offer dari dua perusahaan yang berbeda gitu. Yang satu unggul di mana, satu unggul di mana gitu kan. Terus ya udah kita misalnya ambil perusahaan A, terus tiba-tiba selama berkarir di situ ada perusahaan C nge-offer yang mungkin secara gaji atau secara gaji lebih bagus, tapi secara benefit gak lebih bagus dari perusahaan yang sekarang gitu kan. Benar. Tapi ya karena udah prepare dengan personal finance gitu, ya akhirnya ya udah aim lebih gaji lebih tinggi aja gitu kan. Karena ya tadi gaji lebih tinggi yang disimpan bisa lebih banyak. Ini sama kayak cerita, aku lupa dari kamu apa dari siapa, salah satu teman kita gitu ya. Dia bilang kalau orang-orang yang di levelnya cukup tinggi gitu ya di suatu company gitu, misalnya usianya udah 45 tahun, 50 tahun, mereka tetap keep going terus di perusahaan itu gitu. Maksudnya padahal mereka udah secapek itu dan udah semales itu. Jadi yang dicari cuma income tiap bulan dari sananya supaya bisa dapat lah tiap bulan. Tapi akhirnya kalau misalkan dia udah ngumpulin dari jauh-jauh hari, pasti orang-orang kayak gitu income-nya gede lah ya. Itu udah ngumpulin dari jauh-jauh hari mungkin bisa lebih nyaman lah bisa dibilang kalau udah capek lah segala macam. Itu aku akhirnya jadi ngerimain sesuatu gitu ya. Jadi aku baru inget di orang kantorku gitu, entah siapa gitu ya. Pokoknya ini cerita dari orang kantor gitu ya. Bahwa ada yang pensiun dini gitu. Pensiun dini. Dia berani untuk mempensiunkan diri dia sendiri. Ini gitu. dari tempat kamu terakhir. Berarti BUMN yang perminyakan itu lah. Iya pokoknya itulah. Itu bener-bener yang maksudnya enggak, sebagai konteks orang-orang pasti mikir itu enak lah kerjanya. Tapi bener-bener yang aku kaget kayak dia kayak si bapak ini gitu. Dia padahal baru umur berapa ya, umur 40-an apa pokoknya belum nyampe 50-an gitu, masih jauh banget. Tapi dia memilih untuk kayak pensiun dini gitu. Berarti kan kayak orang segila apa gitu ya, masih 40-an tapi udah pensiun dini. Kalau misalnya dia gak bakal gila kalau misalnya dia udah well prepared gitu kan. Maksudnya ya mungkin dia udah menyiapkan dana pensiunnya dan itu udah more than enough untuk menghidupi dia setelah dan anak-anaknya juga mungkin gitu ya. Itu pas karena kita bahas ini aku jadi ingat gitu ya. Iya itu si bapak ini tuh terkenal gara-gara dia menyatakan pensiun dini di saat kebanyakan orang gitu, yang mana ini juga nggak salah gitu ya memilih untuk ya dipensiunkan, maksudnya ya udah umurnya pensiun ya udah pensiun gitu. Benar-benar. Tapi kalau ini tuh kayak rare case gitu loh, kayak keren banget nih orang gitu udah pensiun dini di umur semuda itu gitu. Sebenarnya aku tadi suka banget sih sama cerita bapak yang tadi itu ya, karena ya dari mama sendiri kan ya mama pas pensiun ya udah pensiun aja, diminta ayo dong balik lagi bantu apa segala macam, nggak mau pengen di rumah karena tadi balik lagi karena secara fasilitas maksudnya secara
income aset segala macam udah cukup lah gitu ya. Tapi tadi aku dari cerita kamu poin yang menarik banget adalah sebenarnya kenapa tujuan awal ya kenapa perlu nyiapin gitu ya dan perlu mencoba at least gitu ya untuk pensiun sedini mungkin. Oke lah, nggak usah kayak orang mikir mau pensiun di usia 30, 35 gitu. Tapi anggaplah harusnya 55 jadi 50 atau jadi 45 gitu misalkan gitu ya. Atau jangan jadi 40 gitu. Soalnya tadi kita kan nggak pernah tahu ya usia kita sampai kapan. Apalagi nanti misalnya kalau punya keluarga, punya keluarga lah ya, punya istri, suami atau anak gitu ya. Atau bahkan ntar punya cucu juga misalkan gitu ya. Itu usia kita sampai kapan kita nggak pernah tahu. Energi juga bisa hilang. Hal yang waktu untuk kita ngapa-ngapain melakukan hal yang kita senangi juga bisa hilang, bisa dibilang gitu ya. Berkurang gitu ya. Nah itu akhirnya yang jadi alasan kenapa kita perlu mencoba akhirnya menyisihkan itu supaya membantu diri kita di masa depan gitu. Sebenarnya kalau orang-orang yang lebih senior gitu ya, biasa kan pada ngomong, ayo beli properti, beli tanah gitu ya, buat nanti dikontrakin segala macam. Sebenarnya itu sangat untuk dulu mungkin sekarang mungkin harga udah gak masuk akal ya. Tapi dulu sangat make sense gitu. Misalkan pengeluaran dia berapa misalkan ya, sebulan misalnya 10 juta gitu. Dia sama keluarga 10 juta. Terus dia misalkan punya 5 kontrakan gitu. Masing-masing tiap bulan ngehasilin 2 juta rupiah. Sebenarnya dia punya 5 udah tamat gitu. Basically ya. Maksudnya dia udah cukup untuk ininya, tinggal ngegedein apa yang dia luar-luar itu gitu ya. Iya sih. Karena kan kalau misalnya udah pensiun kan itu kan rata-rata umurnya kan udah 55 tahun ya. Mungkin secara kalau waktu itu kalau di teori pokoknya teori yang aku pelajarin tentang bisnis gitu ya, dalam keadaan tertentu gitu ya, which means mungkin dia usia lagi peaknya gitu ya, lagi peaknya karir gitu ya, secara jabatan dia naik, secara income dia naik dan stable gitu ya sampai dia pensiun gitu ya, itu kepuasan dia dalam berkarir itu tuh udah terpenuhi gitu loh. Iyalah pasti karena secara tadi jabatan segala macam udah ini udah top-topnya lah ya. Wajar banget. Dan pada saat dia pensiun mungkin anak-anak dia juga udah bisa menghidupi diri dia sendiri gitu, anak-anaknya gitu kan. Itu biasanya yang jadi gede di situ ya. Iya, jadi tapi kan maksudnya pengeluarannya itu mungkin nggak sebesar waktu dia anak-anak mungkin masih kecil gitu loh. Jadi mungkin kadang orang entah ya, mungkin ini sepenglihatanku tuh kayak mungkin orang tuh baru prepare-nya deket-deket mau pensiun itu karena dia mikir dari kepuasan dia tuh udah terpenuhi, jadi dia nggak perlu mikir gimana lagi gitu loh, nggak perlu pengeluaran yang besar gitu ya. Iya, nggak ada lagi yang perlu pengeluaran yang besar, mungkin kayak secara cicilan tuh udah selesai gitu kan. Terus secara kepuasan tuh dia udah yang tadi kamu bilang mungkin udah nggak ada lagi yang mau dia capai gitu ya, mungkin kayak jalan-jalan ke luar negeri atau kemana itu kan mungkin dia udah dapetin itu gitu kan, jadi dia udah puas dan nggak perlu lagi gitu kan. Dan secara biaya untuk anak ya itu mungkin anaknya udah pada kerja gitu-gitu loh. Jadi secara pengeluaran kan otomatis mungkin drastis banget nih waktu pada saat tertentu gitu kan. Jadi mungkin yang tua juga menyiapkan dana pensiunnya tuh juga nggak yang gimana banget gitu loh. Balik lagi yang paling gampang kayak misalnya uangnya tuh kayak yaudah dia beliin buat beli properti gitu. Terus kayak bikin kontrakan gitu kan, sesimpel bikin kontrakan kan ya. Itu sebenarnya cukup make sense ya. Misalnya bikin di pinggiran, ya jangan tengah-tengah Jakarta gitu ya, di pinggir-pinggiran gitu ya. Bikin kontrakan lumayan sih. Iya, makanya. Nah, kadang tuh kayak ya udahlah misalnya dari kontrakan aja, misalnya dia punya 5 kontrakan tadi yang mau bilang, ya udah cukup nih buat ngebiayain dia pensiunan dia gitu, mungkin pas pensiun nih udah cukup gitu kan. Padahal sebenarnya nggak tahu ya, kalau aku sih pribadi kenapa akhirnya dana pensiun itu sekrusial itu tuh karena once aku pensiun, aku tuh masih bisa berbagi ke orang yang lebih luas lagi gitu loh. Jadi mungkin secara untuk pribadi atau untuk keluarga kecilku tuh udah cukup banget gitu, bahkan mungkin berlebih gitu ya. Tapi maksudnya karena udah nyampe di level kepuasan duniawi juga, terus kepuasan karir segala macam, kepuasan income tuh akhirnya kayak aku mau punya suatu hal yang lebih lagi untuk aku bagi ke orang-orang gitu. Makanya akhirnya dana pensiun itu tuh penting untuk aku, bukan karena
untuk aku bisa menghidupi hidupku sendiri gitu. Iya bener. Tapi aku pengen menghidupi juga orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Misalnya ya sesimpel aku kayak pengen nyekolahin orang yang emang pengen banget sekolah tapi keterbatasan biaya, misalnya simpel kayak gitu. Nah itu bisa aku pakai dari uang pensiunanku gitu. Mungkin aku mikir kayak gitu sih. Itu poin bagus sih. Balik lagi tadi ya, kalau ini kayak pernah kita bahas di 2 episode sebelumnya gitu ya, dimana kalau ya balik lagi ya, sebaik-baiknya orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau mau bermanfaat untuk orang lain, seminimal-minimalnya kayaknya butuh materi gitu ya. Iya pasti. Untuk at least ya, waktu itu aku dapat dari siapa ya? Kayaknya waktu itu ada yang bilang kayak gini, kalau kita ibadah itu tuh nggak ada yang nggak butuh duit gitu. Iya bener-bener itu siapa itu ngomong ya? Iya pokoknya dia bilang bener. kayak itu poin bagus banget, dan aku bener-bener kayak realize kayak ternyata ibadah tuh juga perlu uang gitu kan. Yang nggak perlu uang tuh kayak kalau misalnya kayak cuman syahadat itu kan nggak perlu uang gitu kan. Tapi selebihnya kayak even wudhu aja tuh kan perlu uang juga kan, untuk bayarin butuh pakaian yang benar, yang rapi gitu kan, butuh ya sejadah segala macam, air gitu kan untuk wudhu gitu kan, itu kan butuh listrik juga dan ada uangnya juga di situ gitu. Nah jadi makanya kayak mungkin yang di highlight adalah kalau misalnya mau ibadah lebih gitu, kayak sesimpel kayak mau sodako ke orang atau segala macam, itu ya emang butuh uang, dan uangnya mesti banyak untuk dapetin yang lebih besar lagi gitu loh. Iya benar. Gitu. Kalau itu sih aku mikirnya kayak gitu ya. Makanya akhirnya sekarang tuh aku mikir, dan kamu kan suka nge-brainwash aku dalam tanda kutip gitu ya. Kalau kayak ayo kita udah harus siapin dana pensiun gitu ya, simply bukan cuma buat ngehidupin kehidupan kita setelah nanti. Ya udah nih, misal kita kayak udahlah kita udah nggak mau kerja lagi, udah kita mau pensiun gitu kan. Nah itu tuh bisa juga kita bantu orang-orang terdekat kita dengan kayak dana pensiun yang udah kita kumpulin gitu. Karena mungkin secara lifestyle hidup juga udah mulai menurun gitu kan. Yang tadi mungkin juga semakin kita tua mungkin secara keinginan atau hobi tuh udah berkurang. Banyak gitu ya. Udah terpuaskan, udah terrealisasikan gitu kan. Akhirnya ya secara biaya hidup juga mungkin lebih mengurang. Makanya yang selisih lebihnya itu tuh kita bagi untuk orang-orang yang memang benar. Perlu gitu. Makanya aku mikir kayak memang akhirnya dana pensiun itu harus dihitung mulai dari sekarang gitu ya. Berarti kalau misalnya dihitung dari sekarang termasuk inflasi nanti ke depannya kita mau pensiun tanggal berapa itu gitu. agak teknikal tapi nggak apa-apa, bakal kita bahas nanti setelah ini. Nah ini yang akhirnya juga membuktikan, aku rasa juga ini ya, mau dia pekerjaan yang nggak ada jaminan hari tuanya gitu ya, itu jadi punya kesempatan supaya kayak nggak lebih buruk loh gitu kalau kerja yang nggak ada kayak jaminan hari tuanya, nggak ada benefit apa segala macam gitu yang nggak diaturin gitu ya. Nggak kalah loh gitu ya. Maksudnya ya kalau ada seperti itu, misalnya opportunity seperti itu, income bisa lebih gede, yang dihasilkan bisa lebih gede, aku rasa bisa maju ke situ lah, bisa dibilang gitu. Kalau akhirnya kita punya awareness kalau kita emang harus ngumpulin lah gitu. Tapi poin kedua juga untuk orang-orang yang tadi kayak kamu cerita ya, kerja di tempat yang besar, tempat yang secara struktur segala macam untuk ngurusin dana pensiunnya itu udah rapih banget lah gitu. Maksudnya kayak hidupnya terjamin sampai ntar kelar gitu ya. Itu juga menurutku tetap harus ngumpulin juga. Karena tadi ya bisa mempercepat juga menyelesaikan pekerjaannya. Atau tadi balik lagi kalau ada opportunity yang lebih besar lagi. Atau ya sesimpel tadi ada lebihan dari untuk pensiunnya dia. Jadi bisa dipakai buat apa-apa. Karena kadang-kadang yang jadi kendala juga ya. Ini aku dapat cerita dari ya keluarga jauh ada yang kayak gitu juga, keluarga dekat ada yang gitu juga. Itu adalah kadang-kadang udah berharap tuh kan, udah nggak kerja segala macem, berharap dari anak. Ya sebelum itulah. Itu jelas lah banyak cerita-cerita kayak gitu. Tapi sebelum itu adalah kadang-kadang udah berharap dari dana pensiun yang diberikan dari si kantornya atau si lembaga yang ngurusinnya lah bisa dibilang. Tapi ternyata ininya misalkan pengeluarannya 10 juta gitu, tapi dana pensiunnya cuma 5 juta. Itu pun sebenarnya udah bagus, ternyata aku baru tahu ya. Itu udah bagus ternyata. Yang lain tuh bisa cuma kayak dapat 3 juta gitu. Yang dimana kalau dibandingin sama dia pada saat masih bekerja itu jauh lah gitu lah. Untuk at least untuk pengeluaran itu jauh lah gitu. Nah itu untuk orang-orang yang walaupun udah dapat
fasilitas kayak gitu tetap harus ngumpulin aku rasa untuk nge-cover gapnya itu. Iya sih bener sih kalau dipikir-pikir. Karena kadang kan kayak, ini balik lagi study case di sekitaran aku gitu ya, di lingkunganku ini enggak ngasbun gimana gitu kan. Tapi memang akhirnya even yang sudah pensiun kadang gini, mungkin tergantung kebijakan perusahaan kali ya. Kalau misalnya pensiun itu mau dikasih per bulan atau langsung brek sekaligus gitu loh. Ada yang dua-duanya juga sih. Iya, ada yang dua-duanya gitu. Tapi mayoritas kayaknya tergantung balik lagi sih ya. Iya, pokoknya tergantung, itu kebijakan perusahaan gitu ya. Dan emang tuh bihanes aku nggak pernah nggak terlalu dalam menyelidiki pensiunan di perusahaan tertentu gitu. At least yang pernah aku kerja di situ tuh aku selidiki gitu belum pernah sebenarnya tuh bihanes. Cuman kalau misalnya dapat dari omongan kayak misal ayah atau siapa tuh, emang balik lagi tergantung kebijakan perusahaannya. Ada yang kayak ngasihnya per bulan, ada yang ngasihnya langsung brek sekaligus gitu kan. Nah, cuma kadang yang bikin akhirnya dana pensiun juga dipakainya nggak wise gitu ya. Itu gara-gara ya mereka kaget tiba-tiba dikasih uang kayak, wih banyak banget nih gitu. Kesannya kayak cuma-cuma gitu loh, kayak kesannya. Padahal mungkin basically untuk banyak orang ini tanpa mendiskreditkan juga ya. Kalau akhirnya nggak punya kemampuan untuk mengelolanya, mungkin itu kasarannya itu mungkin duit besar terakhir yang akan masuk ke rekening dia secara sekaligus gitu. Tapi kayak balik lagi ya, literasi keuangan at least di Gak apa, ini salah satu literasi. Untuk yang kalau yang denger ini ya mungkin bisa ada yang diambil terus dia bisa nyebarin lah. Iya, literasi keuangan yang at least di lingkungan aku dapetin gitu ya. Emang bisa dibilang ya, kalau dapat dana pensiun itu tuh kayak dapat duit kaget gitu loh. Iya, padahal itu kelanjutan kehidupan setelah nggak bekerjanya lagi ya. Gitu. Jadi terus kayak duit kaget, kayak misalnya dapat nih langsung brok 100 juta gitu. Gila banyak banget kan, harusnya kan kayak kalau mikirnya panjang gitu kan, kayak ini 100 juta buat ngehidupin tahun-tahun berikutnya, bulan-bulan berikutnya gitu kan. Bisa 15-20 tahun ke depan gitu ya. Kalau mikir panjang kan ya bisa aja 100 jutanya misalnya didepositoin atau misalnya di reksadanain gitu-gitu kan pokoknya. Atau mungkin beli emas, beli gitu. Even beli properti buat disewain gitu. Iya, tapi ya akhirnya banyak banget yang dipakai untuk yang secara masa masa aset gitu, ada depresiasinya lah bisa dibilang gitu. Agak kompleks ya depresiasi. Coba jelasin dulu dikit. Apa sih namanya? Pokoknya bahasa normalnya gimana sih? Aku tuh paling. Oke, ini aku coba interpretasikan. Tapi sebenarnya ini agak-agak melenceng ya, tapi out of topic, tapi kayak ini reasons kenapa sebenarnya aku pengen jadi guru tapi nggak pernah tersampaikan gitu. Karena aku nggak bisa ngajarin orang gitu. Makanya kalau ditanya kayak depresiasi kayak kaprahnya apa ya? Aku tuh bingung gitu. Depresiasi kurang lebih setiap barang gitu. Barang kurang lebih ya. Even orang juga ada depresiasinya ya. Fisik gitu ya. Enggak, tapi ini lebih gampang ke barang lah. Setiap barang, setiap aset gitu, setiap barang apapun yang kita punya, kendaraan, HP, kamera, mikrofon, apapun itu ya gitu ya. Itu pasti ada kayak masa dipakainya tuh berapa lama gitu. Iya. Dan semakin lama dipakai secara harga gitu ya, nominal itu akan makin turun. Iya, umur aset lah bisa dibilang gitu. Umurnya maksudnya sepatu misalkan 3 tahun lah gitu. Iya, 3 tahun, setelah 3 tahun kan rusak gitu lah pokoknya. Ya intinya kayak gitu. Nanti malah melenceng kemana-mana gitu ya. Terus tadi ke poinnya apa ya? Aku jadi lupa. Ini tentang apa sih, penggunaan dana pensiun terus jadi dibeli ke suatu hal yang depresiatif lah gitu. Iya, oke. Nah akhirnya kayak gitu, yang mana kan akhirnya once itu udah kebeli, dia bingung gitu bulan-bulan berikutnya gitu. Karena kan mungkin kayak sistemnya karena sekali, jadi kayak ya udah kan perusahaan udah lepas tangan gitu kan. Karena ya udah ini udah 100 juta misalnya buat dana pensiunan lu gitu kan. Ya masih bersyukur kalau misalnya perusahaannya tuh mau bayar yang kayak setiap bulan tuh, kayak ya udah at least dia setiap bulan kan kayak untuk menghidupi adalah gitu, udah diatur, udah di manage sama si perusahaannya gitu kan. Tapi kalau misalnya udah langsung kayak brak sekali gitu, kayak ya orang yang nggak paham harus diapain ini uangnya gitu ya, mau nggak mau dia pasti beliin suatu hal yang untuk lifestyle lah bisa dibilang gitu, apalagi yang depresiatif ya misalkan seumur hidupnya misalkan jarang ya dapat uang sebanyak itu langsung gitu ya.
ya pasti jadi mikir sih ya. Iya, Kayak wah tiba-tiba dapat rezeki nomplok nih segala macam. Gitu. Normal banget sih, normal banget itu. Iya gitu, makanya akhirnya memang ini semua orang tuh ngomongin literasi keuangan tuh semua orang, semua kalangan, baik yang tua atau yang muda tuh emang harus tahu gitu loh. Harus belajar dan diupayakan gitu ya. Iya, gitu. Karena ya biar buat keselamatan lifestyle-nya juga sebenarnya ya kan, bukan buat siapa-siapa sebenarnya gitu. ya kenapa juga perlu dipelajari ya emang buat diri sendiri tapi akan berdampak ke yang sekitaran juga sih, keluarga at least lah. Gitu sih. Itu yang kayak at least yang aku lingkunganku familiar tentang dana pensiun tuh seperti itu gitu. Nah, cuman kalau untuk menyisihkannya berapa itu aku masih belum tahu. Ini gitu. akhirnya di sini caranya mau aku buka lah. Bukan aku buka, maksudnya bukan aku kayak jago gimana, masih jauh juga gitu ya. Tapi ada sebuah teori gitu ya, namanya itu the 4% rule. Jadi aturan 4%. Itu adalah bagaimana cara seseorang itu bisa ngumpulin dana pensiun yang cukup tuh kayak gimana gitu. Oke. Tuh. Tapi maksudnya ini agak-agak kadang-kadang agak-agak kompleks ya. Sebenarnya kadang-kadang orang ngumpulin sebanyak-banyaknya, dibeliin ke apa itu dia udah lebih maju daripada mayoritas orang sebenarnya. Dan itu bagus untuk orang tersebut lah. Tapi ini kurang lebih the 4% rule ini cara yang dipakai untuk dana pensiun dari ahli-ahli keuangan lah bisa dibilang gitu. Nah ini aku ngambil artikelnya dari genius.com gitu, yang dimana balik lagi dia ngerangkum the 4% rule ini dengan cara yang aku bisa bilang cukup menggambarkan banget lah gitu bisa dibilang. Nah akhirnya dari dari caranya itu seperti apa gitu ya. Nah pertama misalkan kita umpamakan gitu ya, pengeluaran bulanannya dari si orang itu dan keluarganya gitu itu adalah misalnya 10 juta per bulan. Nah kalau pakai the 4% rule itu berarti 10 juta tadi dikali 12 berarti kan itu 12 bulan ya. Jadi setahun 120 juta. Nah 120 juta itu berarti adalah total pengeluaran dalam setahun. Nah 120 juta itu total pengeluaran dalam setahun itu dikali dengan angka 25. Oke. Jadinya dapat 3 miliar rupiah. Oke. Gitu. Si 25 ini dari 25 itu asumsinya setelah dia pensiun dia punya kehidupan 25 tahun ke depan. Oh, oke. Relatif cukup cukup make sense lah ya. Karena misalkan pensiun usia 55, 65 25 tahun ke depan kan dia berarti usia berapa? 85 gitu. Setelah itu anaknya udah pada sukses lah ya. Udah jauh banget itu. Tapi mungkin cucunya juga udah kerja bahkan gitu. Iya. Tapi akhirnya si 25 ini tuh bisa digantikan. Misalnya kayak aku mau pensiun umur 30 gitu. Berarti Gini. Itu kalau normal sebenarnya 25 itu. Kalau misalkan ini separah-parahnya lah gitu. Tapi nanti akan hidup dari returnnya sebenarnya. Tapi kalaupun akhirnya nggak hidup dari return gitu, hidup dengan ngambil dana dari yang dia kumpul itu tetap bisa dilakukan. Tapi ini yang mau kita kejar itu next levelnya lagi, yaitu di mana kita hidupnya bukan dari 3 miliarnya itu, tapi dari 3 miliar diinvestasikan. Nah hasilnya kita ambil. Nah akhirnya secara teorinya gimana? Nah jadi dengan dana tadi sebesar 3 miliar rupiah tadi, ambillah misalkan kita invest gitu ya, kita invest taruh di instrumen keuangan. Terus hasilnya, returnnya itu yang 4% setahun. Kecil banget. Karena rata-rata itu instrumen keuangan ya gitu yang ada gitu ya. Itu biasanya 6%, 7% per tahun. Itu yang normalnya biasanya gitu. Nah, kita itu ambil yang 4%, bukan ambil sih. Kita ambil yang minimal banget tuh 4% per tahun. Nah, maka dari itu 4% dari 3 miliar itu kan 120 juta. Nah 120 juta itu yang dipakai buat sehari-harinya tadi dari return tadi gitu. Akhirnya terus sisanya itu bakal nutup lah bisa dibilang untuk ngelawan inflasi juga. Jadi misalkan returnnya 6% selama setahun. Tapi yang diambil benar-benar cuma 4% doang. 6%-nya lagi kan akan masuk ke investasinya lagi, akan ngegulung-gulung terus. Jadi itu bisa ngelawan inflasinya tadi. Gitu. Jadi basically
si orangnya ini bisa hidup selama-lamanya gitu ya. Iya, Uangnya iya. nggak bakal kepake kecuali ada krisis yang itu lain cerita lah. Iya. Tapi kalau normal-normal aja semua segala macem, dia bisa hidup selama-lamanya dari return apa yang dia hasilkan itu. Dia pakai 4% doang, sementara investasinya bisa 6%, 7%. Dan ya udah itu bisa lanjutkan terus-terusnya. Yes. Ini basically sama persis secara konsep ya. Mirip dengan yang tadi properti tadi. Misalkan punya 5 properti yang masing-masing ngasilin 2 juta, berarti kan megang 10 juta tuh. Tapi kan dia bukan tiap bulan ngejual propertinya terus dipakai dari itunya kan, tapi dari hasil disewain segala macam. Ini basically mirip-mirip kayak gitu lah bisa dibilang. Oke. Gitu. Ini udah aku rasa ini sebenarnya udah di next levelnya sih. Tapi aku rasa setiap orang perlu berusaha mengachieve ke sini gitu. Maka dari itu tadi sangat make sense menurut aku ya untuk nyari opportunity yang lebih gede secara materi, secara income. Nyari misalnya ada offer dari tempat lain yang secara gaji bisa 2 kali lipat misalkan ya, atau 3 kali lipat gitu. Bisa aja, kita nggak pernah tahu kan. Atau mungkin awalnya tadinya dia bekerja, tiba-tiba dia dapat kesempatan buat bisnis apa atau buat freelance gitu segala macam gitu ya. Atau mungkin dia ada side hustle atau segala macam. Itu menurutku semua upaya-upaya kayak gitu itu make sense. Cuma tadi jangan pengeluarannya digedein, pengeluaran tetap income-nya ditambahin gitu. Iya. Kebalik ya. Even kalaupun akhirnya kita nggak tahu mau buat apa gitu ya, maksudnya, kayaknya udah cukup nih gitu ya, maksudnya sekian udah cukup gitu ya. Ya nggak apa-apa, sisanya disimpan aja, tabung aja buat secara teorinya kan minimal banget per bulan ada 5% lah gitu. Kita sisihin buat dana pensiun sedikit. Tapi akhirnya semakin gede income, pengeluarannya ya naik kan pasti naik gitu ya sesuai dengan kebutuhan, tapi ditekan supaya nggak yang over gimana lah gitu. Iya sih. Nah, akhirnya balik lagi ya kalau misalnya ngomongin dana pensiun tuh memang kita harus berhitung banget sih ya, emang bener-bener kayak pengeluaran at least yang kayak gak tau sih, kalau kita kan belum relate ya kalau karena belum punya anak gitu ya. Tapi kalau misalnya yang udah punya anak mungkin udah mulai menghitung kayak mungkin dari segala-galanya pengeluarannya berapa per bulannya gitu kan. Gitu ya. Aku rasa ini salah satu pos yang sama persis dengan hal itu sih. Ya kehidupan ya tadi paling yang mau buat beli rumah, kendaraan, atau mungkin ya kalau paling gede tadi buat anak gitu ya, buat anak sekolah gitu ya, kuliah palingan kurang lebih yang mahal tuh. Sama tadi dana pensiun itu sebenarnya menurutku secara bobot itu sama. Even dana pensiun itu untuk diri kita sendiri gitu, diri kita dan keluarga. Jadi basically aku yakin banget kalau ini emang sepenting itulah gitu. Iya, itu sih. Ya itu sih. Balik lagi sih, aku akhirnya tercerahkan juga sih tuh biasa ya pas ngomongin ini ke kamu gitu kan, karena pas kalau spill dikit kayak kamu kayak ayo kita ngomongin dana pensiun, tapi kayak aku kayak tapi aku gak tahu banyak lagi gitu, tapi akhirnya malah kayak ini informasi baru juga buat aku gitu dari kamu kan, dan itu kayak memang akhirnya mulai memang mungkin abis ini kita bakal berhitung kali ya pensiunan kita hitung ulang lagi. Iya, kita hitung ulang lagi pensiunnya berapa, karena kan kemarin kamu mungkin ngitung pensiunnya kan untuk kamu sendiri gitu ya, karena kan mulai dari ke kuliah kan. Nah sekarang kan punya buntut satu nih gitu kan. Nanti ya juga mungkin persiapan juga nanti kalau punya anak nambah buntut-buntut lainnya gitu. Balik lagi dari awal aku nggak bilang kalau kita expert apa gimana gitu ya. Ya emang kamu punya background accounting ya. Sebenarnya emang. Maksudnya kalau kamu punya sebuah kredensial lebih. Iya. Kalau kamu tanya kayak gimana cara pembukuan gitu kan. Terus kayak gimana cara ngitung depresiasi. Ayo gas kayak aku bisa gitu. Tapi kalau tanya gimana tuh dana pensiun gitu. Hah? Emang udah mikir pensiun aja. Kalau kamu lebih lebih yang struktural buat company segala macam gitu-gitu kamu jago lah gitu. Tapi yang akhirnya kan kalau aku pelajari nggak jago sih, tapi ya bisa lah gitu. Lah, ya. Ada ininya lah. Iya, emang tapi belajar kalau aku akhirnya yang benar-benar aku coba perdalam ya, aku nggak bilang lagi aku jago ya. Tapi yang aku coba usahakan adalah gimana sih cara untuk diriku sendiri. Iya. makanya itu kan kayak kau tuh kan sering bilang kan dulu kayak kau gimana sih anak accounting tapi nggak bisa nge-manage uang sendiri lah, gimana ya. Gak pernah diajarin gitu. Dan emang ya tuh biasa dari keluarga inti gitu ya, dari ayah mama juga nggak pernah mengajari gimana cara manage personal keuangan yang sebegitunya banget sih.
gitu. Dan akhirnya itu aku dapetin juga dari kamu, dari aku belajar sendiri, apalagi yang setelah kita berbisnis keuangan ini aku jadi belajar banyak banget. Ya kita dapat ya ilmunya juga Iya. nambah banyak Iya, banget lah. jadi kayak oh ternyata emang sepenting dan sekrusial itu sih untuk beresin keuangan pribadi kita dulu gitu. Iya, benar-benar. Karena kan kalau aku kan kayak beresin keuangan perusahaan gitu kan, ya itu kan duit perusahaan bukan duit aku gitu. Duit aku masih acak adul, makanya ini benar-benar yang kayak insightful banget sih buat aku, kayak oke, ternyata emang dana pensiun itu memang harus di prepare tuh dari jauh-jauh hari gitu, dari kita masih produktif, masih bisa dibilang kayak gitu ya gitu sih. Aku percaya kalau mau apa namanya akan sampai apa enggak kan kita nggak pernah tahu sejujurnya ya. Karena ya kalau dari kita sendiri aja masih sejauh itu gitu. Secara apa sih jumlah gitu dana pensiun gitu. Belum yang lain-lain lagi itu juga kita masih sejauh itulah aku bisa bilang lah. Perjalanan masih jauh banget. Tapi balik lagi ya kalau kita nggak ngeplan sesuatu, berarti kita ngeplan untuk gagal sebenarnya basically. Iya sih. Yang tiba-tiba keburu udah telat, tiba-tiba udah berapa puluh tahun ya udah sorry to say. Yes, energi mungkin udah nggak banyak, pikiran udah nggak setajam sekarang, aku nggak tahu gitu ya. Kesempatan mungkin udah lebih sedikit, yang aku nggak tahu, jadi itu akan lebih susah. Jadi aku mikir emang nggak apa-apa kita coba plan, urusan nyampe apa enggak, urusan belakangan lah bisa. Tapi at least kalaupun kita nggak sampai juga nggak bakal sejauh itu gitu. Iya, masalahnya juga kalaupun even kayak nggak nyampe tuh ya setidaknya tuh kita kita masih sekian juta, sekian puluh, sekian ratus juta lebih kaya daripada sebelumnya. Iya, maksudnya kayak uangnya tuh at least lebih dipakai wise gitu loh. Iya, kayak benar. Gak cuman kayak kadang kan mikir kayak udah dana darurat aja gitu. Iya. Terus kayak ya udah karena dana daruratnya dipakainya nggak banyak gitu ya, dan ada formulanya juga sendiri gitu kan. Akhirnya banyak juga di pengeluaran segala macam gitu kan. Akhirnya kalau misalnya kita ngerti prepare dana pensiun dari sekarang ya pengeluarannya nggak menuruni lifestyle, tapi maksudnya lebih wise aja dipakainya gitu. Benar. Jadi kayak better prepare lah daripada kayak nggak prepare gitu. Kayak tadi kamu bilang ya kita bisa puluhan atau ratusan juta lebih kaya daripada kita sebelumnya gitu. Dan itu aku setuju gitu. Maksudnya terlepas. Aku percaya banget sama hal itu sih, karena aku bukti nyata akan hal itu. Pada saat lagi nggak butuh gitu ya, lagi nggak butuh lebih, apalagi anak-anak kuliah, apaan sih paling berapa? Berapa sih yang keluar gitu kan? Anak kuliah kan dikit kan. Itu nyimpen gitu. Tiba-tiba kejadian yang nggak enak gitu ya, misalnya secara lagi nggak ada ini segala macem, nggak ada pemasukan ngurang apa segala macem gitu ya, itu ada lebihan gitu. Nggak usah banyak lah, tetap lumayan gitu. Kalau dosaku dulu kalau ini ada kelebihan uang diapain ya gitu, impulsif buying gitu. Beli apa aja lah gitu yang lucu, yang gemes. Itu udah tobat sih sekarang. Ya akhirnya emang Iya memang akhirnya dana pensiun tuh setelah aku pikir memang harus well prepared sih, balik lagi harus diupayakan lah gitu. Sekecil-kecilnya tadi aku mikir 5% aja ya dari income per bulan itu cukup lah gitu. Walaupun akhirnya kalau mikir secara nominal kan jauh banget nyampainya gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Karena kalau ngomongin keuangan juga yang aku pelajari ya, itu kayak orang latih otot di gym gitu. Gak bisa tiba-tiba langsung angkat beban yang gede gitu. Harus ya dikit. Pas udah dapat ini yang lebih gede lagi, beban keuangannya lebih gede lagi, lebih ready gitu aku mikirnya. Iya sih, betul. Even pada saat lagi nggak bisa nyimpen juga dia jadi apa ya, lebih ready lah. Itu akhirnya yang tadi menjelaskan yang kau bilang tadi, tiba-tiba kelimpahan uang pensiun dari kantor gede, terus bingung ngelolanya gimana, malah dipakai segala macam. Itu sebenarnya kan kalau kita mikir-mikir aneh gitu ya. Tapi itu balik lagi karena nggak terlatih di situ. Iya, soalnya kayak ya kan sistemnya mungkin potong gaji gitu ya. Iya. Jadi kayak kita nggak ngerasa kayak yang penting kita udah kita ngerasa kan kita uang udah kita juga kan. Kita kayak cuma bukan kayak uang perusahaan. Iya udah bersih lah, ini semua udah potong, udah selesai gitu ya, udah rapi gitu ya. Tapi ya pas udah langsung brek 100 juta, kita ngerasanya itu bukan uang kita. Maksudnya kayak dari perusahaan berbaik hati nih ngasih gitu. Cuma secara cuma-cuma, padahal kan itu uang kita yang lagi dikelola sama perusahaan gitu kan. Itu makanya kaget gitu. Bahasaku yang suka aku ngobrol sama mama ya. Kenapa juga balik lagi ya? Ini ya awalnya ngomongin dana pensiun tapi malah kemana-mana perlunya literasi keuangan gitu ya. Kenapa akhirnya kita perlu mengupayakan untuk belajar tentang keuangan segala macam sesedikit apapun dan sesederhana apapun gitu ya. Itu adalah karena
kan kita capek ya, ngabisin waktu, energi, tenaga, pikiran buat kerja, buat ngasilin uang itu ya. Itu kan capek kan. Aku yakin gak ada orang di dunia ini yang gak capek kerja gitu ya. Nyari uang. Aku yakin semua pasti capek. Iya. At least untuk orang umum, orang secara general pasti capek gitu ya. Untuk nyari uang gitu, kerja pagi, pulang sore, bahkan malam, itu kan normal kan untuk orang-orang. Ya kan, untuk orang-orang di jalan. Makanya kenapa pagi-pagi macet sama malam-malam macet kan. Siang sore kagak macet gitu. Pagi sama yang maghrib gitu ya macet kan. Orang kan berusaha untuk nyari uang untuk ya dirinya sendiri, untuk keluarga segala macam kan. Itu jadi mayoritas waktu kita bahkan selama kehidupan dipakai untuk kayak gitu. Di luar tidur bahkan gitu kan. Bahkan kadang tidur juga di-press buat hal itu gitu. Kan capek kan. Capek segala macam. Ya udah, apa yang kita hasilkan, kita dapatkan juga, masa kita ngebiarin loss gitu aja gitu. Iya sih. Iya gak sih? Iya sih. Iya benar sih, makanya iya emang capek kan. Maksudnya aku yakin banget gak ada yang gak capek. Iya. Tapi dibiarin gitu aja, di spending secara gak wise gitu ya. Itu menurutku akhirnya menzolimi diri sendiri juga. Iya sih. Ya mungkin akhirnya kalau kita ngomongin literasi keuangan tuh nanti bisa jadi bahasan sendiri sih ya. Nanti kita bahas. Itu jadi suatu hal yang menarik sih. Tapi ya akhirnya ya menurutku ini aku nggak tahu ya, dana pensiun itu mungkin di luar sana udah banyak gitu. Tapi at least yang baru aku dapetin paparan tuh ya dari kamu ini gitu ya, sama beberapa lah udah aku baca. Tapi bacanya juga yang kayak cuman sekelibet doang gitu loh. Dan dengernya juga nggak yang kayak full dengerin gitu. Iya, aku balik lagi ya kenapa kekeh ngebahas hal ini. Sejujurnya emang aku juga bukan ahli gimana kayak, tapi aku yakin ini penting untuk dibahas lah gitu. Ya dan emang penting ternyata. Emang penting gitu. Emang penting ternyata gitu. Dan penting dan untuk sedini mungkin gitu ya. Apalagi ya at least buat orang-orang yang emang kayak aku yang mau once sudah pensiun, semua udah terpenuhi gitu ya, desire-nya gitu, desire apapun yang ada di dunia ini gitu kan. Ya tinggal udah pengen santai-santai hidupnya, udah pengen banyak-banyak berbagi sama orang gitu. Ya kalau misalnya tenaganya udah nggak ada, terus juga daya mikirnya juga udah menurun, ya apalagi aku harapin selain dari dana pensiunanku yang mungkin berlebih normal gitu. Banget sih, biar nggak pusing juga di masa-masa depan. Iya betul, makanya dan aku tuh biasanya kalau jadi ibu gitu ya, nggak mau bergantung sama anakku gitu. Ya mungkin kalau alhamdulillahnya kita punya privilege hal itu ya. Tapi kita, maksudnya insya Allah gitu ya. Tapi maksudnya kayak inilah. Emang kita pasti tetap ngasih ya. Tapi kita bukan yang kayak terpaksa harus ini. Jadi kesana juga malah jadi kayak nggak ikhlas kayak kayak gitu sejujurnya. Iya kayak ya udah kalau misalnya anakku mau ngasih enggak ya udah gitu nggak apa-apa. Tapi nggak berharap lah. Semoga kita nggak pengen gitu lah. Aku sih lebih berharap dan mudah-mudahan nggak ke arah sana juga gitu. Pokoknya nggak ke arah sana gitu. Gitu sih, makanya akhirnya memang bener-bener aku baru realize kayak kayak ternyata banyak hal-hal yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebenarnya. Ini jalan untuk menghindari sandwich generation sejujurnya. Dana pensiun itu satu-satunya jalan untuk dalam bentuk apapun ya, untuk menuju ke sana sebenarnya. Iya. Makanya sebenarnya cita-citaku juga sebenarnya cita-cita kita berdua ya sebenarnya pengen pensiunkan orang tua kita gitu. Tapi kan kalau mama papa udah terlanjur pensiun. Kalau orang tua saya udah pensiun. Tinggal ayah mama. Dua-duanya udah. Ayah mama nih kan ayah mama kan udah emang ibu pas lagi rekaman kayaknya even ya beberapa tahun lagi juga belum ya. Iya. Masih lama sih ayahnya. Makanya kayak ya pengen sih sebenarnya mempensiunkan orang tua juga gitu kan. Gitu sih. Selain mempensiunkan diri kita sendiri ya pensiun orang tua lebih inilah utama lah. Iya gitu. Gitu sih. Ya palingan itu sih. Udah gitu aja lah untuk rekaman kali ini. Udah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Sayonara.